Silahkan moderator, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh scholarship hunter all over Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Amalia Prihatini. Saya awardee beasiswa NTB tujuan Malaysia, dan malam ini saya akan bertindak sebagai moderator pada acara kita. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Semoga di malam yang berbahagia ini semua sudah siap ya, karena kita akan mendengarkan bersama-sama tentang materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentu saja luar biasa, tentang bagaimana menembus kampus impian dengan beasiswa LPDP. Tentunya teman-teman sudah tahu semua bahwa dari tanggal 25 Februari hingga tanggal 27 Maret kita LPDP telah membuka pendaftaran tahap 1 untuk tahun 2022. Sebelum kita berlanjut ke materi utama, saya ingin menjelaskan dulu tentang program yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Sekolah Beasiswa. Jadi Sekolah Beasiswa merupakan program yang diinisiasi oleh Straya Institute guna memberikan informasi dan bimbingan untuk teman-teman scholarship hunter di Indonesia, khususnya untuk bisa mendapatkan beasiswa yang diimpikan. Selain sekolah beasiswa, Straya juga punya berbagai program lainnya seperti General English, Speaking, TOEFL, IELTS, MUET, Preparation, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, welcoming speech akan disampaikan oleh manajer Sekolah Beasiswa Straya Institute, akan disampaikan oleh Kak Rizal M. Suhardi MSc. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih saudari moderator atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang rasanya saya bisa ikut serta atau teman-teman bisa bergabung di kegiatan ini, karena ini adalah sesi ke-29 kami berbagi khususnya dari Straya memberikan gambaran informasi beasiswa yang ada bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dan sampai saat ini kami sudah berhasil membimbing para peserta sekolah beasiswa khususnya, karena dari SB1 sampai SB3 itu hanya berasal dari NTB, tapi capaian sekarang ini di SB4 seperti yang disampaikan tadi oleh moderator, itu memang kita inisiasi itu secara nasional, sehingga alhamdulillah peserta kami di SB4 itu dari Sabah sampai Merauke. Adapun teman-teman yang belum gabung di sekolah beasiswa mungkin sudah ada TOEFL atau IELTS, nanti kami fasilitasi untuk direview dokumennya. Nggak usah sungkan-sungkan, karena visi misi kami di Straya sendiri itu adalah everyone can get scholarship. Jadi setiap orang itu adalah perlu atau wajib mendapatkan beasiswa, itu kurang lebih lah filosofi kami di Straya. Jadi teman-teman nggak usah sungkan untuk bertanya atau bagaimana untuk mendapatkan beasiswa ataupun bagaimana triksnya, karena kami meskipun berada di NTB tapi jangkauan kami bisa lebih dari luar NTB. Karena banyak sekali teman-teman yang sekarang ini bergabung, dan juga tentu ini adalah salah satu cara untuk kita bersinergi untuk membangun Indonesia bersama teman-teman untuk generasi emas Indonesia 2045. Jadi sekolah beasiswa ini adalah gratis, jadi teman-teman nanti bisa bergabung. Kalau yang sudah bergabung nanti bisa tinggal tindak lanjutnya bagaimana untuk direview dokumennya sampai dapat beasiswa, dan ini kita tidak bayar. Yang bayar itu cuma kursusnya aja. Jadi untuk konsultasi ataupun proofreading semua dokumen itu nanti tim sekolah beasiswa akan fasilitasi. Jadi teman-teman yang masih kurang bahasa Inggris bisa mungkin ya sembari mempersiapkan dokumen bisa belajar TOEFL atau misal kursus. Straya juga bisa memfasilitasi itu untuk misal TOEFL atau IELTS itu ada sekarang online. Kami fasilitasi karena mungkin masih pandemi. Jadi kita masih berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyata, yaitu virus corona, dan belum variannya. Jadi ya harapan ke depannya itu adalah kita bisa
memanfaatkan secara daring semua kegiatan kita termasuk sharing session ini. Nanti untuk kedepannya untuk sharing session yang ke-30 kami akan mengundang para penerima awardee, maksud saya penerima beasiswa. Insya Allah minggu depan itu adalah kami akan undang teman yang dosen juga untuk Kemendikbud. Jadi sekali lagi harapan kami untuk teman-teman di sini adalah semoga saya alumni LPDP untuk program S2 dan untuk program S3 insya Allah dalam waktu dekat, dan juga di tim-tim di sekolah beasiswa ini adalah orang-orang yang mendapatkan banyak beasiswa. Jadi harapan kami sekali lagi semoga dengan ini sebagai wadah untuk kita semua untuk menjadi jalan untuk mendapatkan beasiswa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena saingan-saingan kita di luar sana itu sudah pasti mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Itulah kenapa sehebat apapun isi kita, sehebat apapun tulisan kita tanpa direview oleh orang lain, itu pasti kurang, entah tipu atau mungkin kurang ide. Jadi di sini kita sama-sama belajar, bukan kita merasa lebih hebat, cuma kami pernah berada di posisi itu. Saya harus dulu ke Jawa bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa, bagaimana kursus. Tapi dengan adanya teknologi, dengan kemajuan zaman, kita bisa sama-sama bertemu di kayak beginilah online, sekaligus bisa memfasilitasi teman-teman yang berada di luar NTB. Bagi teman-teman yang ada di NTB, kita bisa silaturahim, bisa konsultasi, dan bisa direview dokumennya baik secara langsung maupun online. Sekali lagi, untuk teman-teman yang masih kurang bahasa Inggris, nanti bisa mungkin kursus sekaligus bisa konsultasi. Nanti tim sekolah beasiswa akan memfasilitasi teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Sekali lagi, capaian kami sampai SB3 itu adalah 74 orang, 24 orangnya itu adalah LPDP, dan beasiswa lainnya itulah termasuk diantaranya beasiswa NTB yang saat ini lagi buka. AAS itu 4 orang, Fulbright kemarin sudah tutup, itu 1 orang, program doktoral, dan beberapa lagi beasiswa lain yang totalnya itu adalah 74 orang. Harapan kami ke depannya semoga dengan teman-teman bergabung di sekolah beasiswa atau sharing session ini dapat memberikan pemahaman bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa dan bagaimana untuk mendapatkannya, karena sejatinya scholarship hunter itu lebih paham bagaimana alurnya sampai mendapatkan beasiswa. Sekali lagi selamat berproses kepada teman-teman. Saya ucapkan semoga mendapatkan ilmu baru dan kekeluargaan baru dari Seteraya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada manajer Sekolah Beasiswa Seteraya telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung ke acara inti, akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Ismah Sumayyah. Beliau adalah URD LPDP Tujuan Dalam Negeri dan juga merupakan alumni Sekolah Beasiswa Batch 3. Menyelesaikan S1-nya di Universitas Brawijaya pada tahun 2022, dan beliau memiliki berbagai pengalaman baik volunteer ataupun pengalaman organisasi. Di antaranya beliau merupakan co-writer at Faculty of Fishing and Marine Secure dengan berbagai proyek bukunya, dan merupakan member of Ruang Internasional Indonesia. Selain itu, beliau merupakan expert staff of Minister of Student Research Development. Mari kita berikan sambutan meriah kepada Saudari Ismah Sumayyah. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya? Kedengeran, Kak. Ya, izin. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Terima kasih sebelumnya kepada saya dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Tadi sudah dikenalkan, tidak perlu perkenalan lagi ya. Saya di sini mau menyampaikan sedikit gambaran terkait LPDP dan bagaimana pengalaman saya untuk mempersiapkan seleksi tersebut. Untuk beasiswa LPDP sendiri terdiri dari 3 jalur ya. Jadi apabila tidak bisa mendaftar melalui jalur afirmasi atau kontak positif,
bisa daftar melalui jalur umum. Kemudian untuk timeline-nya sekarang sedang buka, terakhir nanti tanggal 27 Maret, dan itu untuk perkuliahan Agustus 2022. Sedangkan untuk tahap kedua nanti dibuka mulai 4 Juli, untuk perkuliahan paling cepat Januari 2023. Untuk proses seleksinya sendiri ada 3. Yang pertama itu ada administrasi, kemudian bakat skolastik, dan seleksi substansi. Namun untuk tahun ini ada perubahan kebijakan. Jadi apabila mendaftar dengan jalur LOA unconditional, itu bisa langsung dari seleksi administrasi langsung ke seleksi substansi atau wawancara. Untuk seleksi administrasi sendiri itu bisa dimulai dengan mengisi form pendaftaran online di website LPDP. Nanti akan ditanya beberapa hal terkait data diri kita dan keluarga, dari kantor dan lain sebagainya, dan juga hal-hal pribadi seperti kelebihan, kekurangan, terus pengalaman membanggakan, menggembirakan, seperti itu, hal-hal pribadi. Kemudian juga beberapa dokumen yang dibutuhkan secara umum sama, namun untuk jalur prasejahtera itu harus ada screenshot menerima bansos dari website Bansos Kemensos, dan juga untuk jalur afirmasi itu harus ada surat domisili, dan juga untuk PNS TNI Polri harus ada surat usulan dari pejabat eselon 2 ataupun setara. Jadi apabila PNS TNI maupun Polri mau daftar di jalur manapun, itu tetap harus ada surat usulannya. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, esai, dan proposal penelitian untuk yang mendaftar oral. Untuk persyaratan bahasa Inggrisnya sendiri, untuk dalam negeri beasiswa umum dan terdedik itu bisa menggunakan TOEFL ITP dengan minimal 500. Namun untuk luar negeri itu tidak bisa, ya, harus pakai TOEFL ITP, ITP maupun IELTS. Namun untuk beasiswa afirmasi, untuk luar negeri itu masih bisa menggunakan TOEFL ITP 500 dengan minimal nilai 500. Kemudian yang saya lakukan untuk mempersiapkan seleksi administrasi, yang pertama yaitu saya mencari informasi yang sudah lengkap sebenarnya di booklet maupun website, dan mulai melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan untuk membuat esai sendiri, yang pertama saya lakukan mungkin melihat permasalahan yang ada di sekitar kita sendiri, yang harus selaras, ya, dengan jurusan yang ingin kita ambil, dengan rencana karir kita ke depannya, dengan masalah yang akan kita bawa di esainya itu sendiri. Kemudian untuk alur esainya sendiri, saya buat kemarin dengan past, present, and future, yaitu mungkin saya menceritakan pengalaman dan background saya terlebih dahulu, kemudian apa yang saya lakukan saat ini, kemudian apa yang ingin saya lakukan untuk ke depannya. Dan di esai sendiri harus jelas, ya, ke depan, tidak bisa bertele-tele. Dan yang penting itu menurut saya meminta purpose, agar kita bisa mendapat masukan maupun saran daripada orang lain. Kemudian seleksi selanjutnya, yaitu ada seleksi bakat skolastik, mirip-mirip dengan TPA, dengan TPA Bapenas, dengan soal-soal seperti ini, mulai dari penalaran verbal, kemudian kuantitatif, dan juga pemecahan masalah. Yang saya lakukan untuk mempersiapkan ini adalah memperbanyak latihan soal. Jadi ketika sudah submit aplikasi, itu saya mulai nyicil sedikit demi sedikit latihan soal. Dan ketika mulai mendekati jadwal tes, itu saya punya kelompok belajar, kita bisa belajar bersama-sama dan mengalokasikan waktu setiap hari. Gitu. Jadi ketika kita ada teman belajar, saya lebih semangat seperti itu. Dan juga bisa juga belajar lewat grup Telegram substansi bakat skolastik, ya, itu sangat berguna sekali. Jadi banyak soal-soal yang di-share di situ, dan juga setiap minggu itu ada belajar bareng juga. Itu yang saya lakukan kemarin, dan juga di grup Telegram. Kemudian selanjutnya yaitu ada seleksi substansi wawancara dan profiling. Tahun ini wawancara dan profiling, kalau tahun kemarin hanya wawancara saja. Untuk yang saya lakukan kemarin, saya mencari tahu terkait LPDP itu sendiri seperti apa, karena kita ingin, istilahnya kita ingin mengajukan proposal ke LPDP, tapi kita tidak tahu tentang LPDP itu sendiri. Itu jangan, jadi harus mengetahui tentang LPDP. Kemudian menguasai esai yang kita buat di seleksi administrasi, dan kampus tujuan.
yang ingin kita kampus tujuan kita itu, jadi mulai dari kurikulumnya mungkin, kemudian mata kuliahnya, tenaga pendidiknya, dan juga mungkin jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan oleh tenaga pendidik di sana juga apabila diketahui itu lebih bagus. Kemudian kita juga bisa menceritakan terkait pengalaman yang kita miliki, seperti apa yang sudah kita lakukan ketika kita kuliah maupun ketika kita lulus. Dan juga nanti itu ketika wawancara, kalau kemarin itu ada 2 pewawancara, jadi mulai dari akademisi dan psikolog. Jadi dari segi psikolog akan ditanyakan hal-hal pribadi terkait diri kita sendiri, seperti bagaimana kita mengatasi kecemasan dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri juga dan bagaimana cara kita mengatasi masalah. Memang untuk akademisi lebih ke rencana kontribusi, kemudian kampus tujuan, dan juga alasan memilih kampus tersebut dan lain sebagainya. Yang saya lakukan kemarin itu saya join Discord LPDP. Jadi join Discord LPDP, di situ saya banyak mendengarkan mock interview orang lain. Itu lumayan memberikan banyak insight terkait bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini, bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini, dan juga latihan, banyak-banyak simulasi wawancara. Kemarin saya di sekolah beasiswa itu latihan sampai 3 kali dengan mentor-mentor sekolah beasiswa. Kemudian saya juga latihan dengan teman-teman yang ingin wawancara juga. Jadi kita bisa saling memberi dan menerima masukan seperti itu. Itu saja yang saya siapkan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita atas Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kedua kita. Beliau adalah Rangga Alif Prasetya, URD dari beasiswa LPDP tujuan luar negeri. Selain itu beliau juga memiliki prestasi baik dari internasional maupun nasional. Di antaranya adalah the winner of Most Outstanding Student of Physics Education Department, the third most outstanding student of Teacher Training and Education Faculty, the most outstanding student in C Teacher Program Batch 8 in Philippines, dan masih banyak lainnya. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita, Rangga Alif Prasetya. Kepadanya kami persilahkan. Sebelum ada ini harus baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya materinya. Oke. Ini udah terlihat, teman-teman? Masih proses, masih loading. Okay. Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Straya yang telah memfasilitasi kita pada malam hari ini. Yang saya hormati program manajer sekolah beasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Rangga Alif Faresta. Saya daftar beasiswa LPDP tahun 2021 tahap 1 dan alhamdulillah lulus. Nah, baik, pada kesempatan kali ini yang seperti yang disampaikan oleh Ismah itu kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Tapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini itu lebih kepada apa yang sedang dan sudah saya lakukan selama proses seleksi beasiswa LPDP, khususnya untuk tujuan ke luar negeri. Nah, teman-teman semua, ingin saya katakan sebenarnya adalah bahwa di luar sana itu tidak hanya kita nih yang ingin beasiswa. Di sana itu ada jutaan, mungkin ribuan orang ya yang ingin beasiswa seperti kita gitu. Tapi kita harus yakin dan percaya, teman-teman semua, bahwa apa yang kemudian mustahil bagi kita itu adalah hal yang bisa kita capai sebenarnya gitu. Pun apapun yang terjadi
pada kehidupan kita adalah satu hal yang kadang-kadang tidak mungkin, tapi kita tetap bergerak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah berkomitmen untuk ikut program sekolah beasiswa, itu artinya bahwa teman-teman sudah satu level dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain, mungkin yang di luar sana gitu. Nah, jika teman-teman sudah terpatri untuk memang sudah siap untuk melamar beasiswa, maka mentalnya juga harus disiapkan. Karena ada ribuan orang nih teman-teman yang mendaftar, bukan hanya kita, ada ribuan orang yang juga ingin ke negara A, B, C, tapi kita juga punya mimpi yang sama gitu. Nah, ini yang saya tanamkan ketika proses seleksi beasiswa LPDP, teman-teman. Pada tahun saya itu ada sekitar 6 ribuan, kalau tidak salah ya, saya lupa datanya, 6 ribuan yang mendaftar sampai ke tahap wawancara, dan ada beberapa yang kemudian tidak berhasil di situ. Tapi ketika kemudian kita sudah berkomitmen, maka kita pasti berikhtiar sebaik mungkin. Nah, selanjutnya teman-teman, Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu itu tidak akan terlihat susah ataupun sulit kalau kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian. Maksudnya begini teman-teman sekalian, 2 minggu lagi LPDP itu akan tutup gitu. Itu artinya bahwa segala persiapan itu sedang kita siapkan saat ini. Oleh sebab itu, pada saat pertama kali mendaftar beasiswa LPDP, apa yang kemudian saya lakukan? Pertama adalah satu, baca dan pahami buku panduan dengan baik, teman-teman semua. Bagaimana mungkin kita ingin mendaftar sebuah beasiswa dan kita ingin lulus beasiswa, tetapi kemudian kita sama sekali tidak memahami apa yang kemudian ya, artinya adalah apa yang kemudian kita ikhtiarkan itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita capai, teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa LPDP, maka pastikan bacalah buku panduan itu dengan baik gitu. Entah itu mau jalur reguler, entah itu jalur afirmasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua pada mentor, sih mentor. Ya, nanti ada mentor. Kemudian yang kedua adalah mulai menyicil dan melengkapi persyaratan. Nah, ini sangat penting teman-teman semua. Maksudnya adalah katakanlah yang sekarang sudah punya skor IELTS ataupun IBT, silakan mendaftar dengan jalur LOA. Karena sebagian besar orang itu gagal di TBS, teman-teman semua. Mostly pengalaman kami saat itu di 2021 sebanyak hampir mungkin 30% atau 40% itu gagal di tes tulis gitu. Nah, karena ada aturan baru, teman-teman bisa menggunakan jalur LOA gitu untuk bisa men-skip jalur tes tulis itu gitu. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Yang ketiga nih, bertanya pada mentor. Mentor itu siapa saja, teman-teman sekalian? Ketika teman-teman sudah bergabung ke sekolah beasiswa, berarti kakak-kakak di sini ataupun mentor-mentor kita di sini adalah orang yang pasti memfasilitasi kita. Intinya adalah yang penting kita mau, teman-teman. Dan yang terakhir adalah berkomitmen. Maksudnya adalah kita tidak hanya ingin mau, tapi kita juga ingin mewujudkannya gitu. Kalau kita hanya ingin mau, semua orang juga mau gitu. Tapi kalau kita ingin benar-benar bisa dapetin beasiswanya, berkomitmen. Saya ketika pertama kali mendaftar itu, teman-teman semua, hal yang paling utama yang saya sasar adalah skor bahasa. Karena saya tidak punya skor bahasa pada saat itu. Dan perjuangannya pun tidak main-main, teman-teman. Saya daftar tes itu ya, mulai dari semester 8 itu sudah tes lebih daripada 6 kali untuk tes TOEFL saja itu sudah lebih dari 8 kali gitu. Artinya pasti ada hal yang harus kita korbankan. Begitu juga perjuangan yang lainnya, teman-teman. Tapi kalau kita sudah berkomitmen, pasti kita bisa. Nah, maka manfaatkanlah sekolah beasiswa ini dengan sebaik mungkin. Dulu saya ikut sekolah beasiswa kedua gitu. Dan setiap hari itu selalu bertanya kepada mentor, termasuk mentor saya itu adalah Kak Ririn yang sekarang jadi moderator kita pada malam hari ini. Nah, ini ada kata-kata menarik nih teman-teman. Jadi ketika kita pergi mencari madu, jadi sangat pasti kita bakalan begitu juga ketika kita mendaftar beasiswa, katakanlah itu LPDP, pasti akan ada struggle di depan. Tapi kalau teman-teman sudah berikhtiar dengan baik, mau seperti apapun struggle-nya, pasti bisa melewati itu. Nah, sekarang saya akan fokus ke ini saja ya, ke proses seleksinya saja, gitu, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Pada dasarnya ada 3 tahapan seleksi, teman-teman. Yang pertama itu adalah administrasi, yang kedua itu adalah tes bakat skolastik atau tes tulis sendiri, dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, teman-teman semua, ini 3 hal yang saya fokuskan pada saat ikut seleksi administrasi. Yang
mungkin terlihat biasa ya teman-teman semua, tapi beberapa kawan saya itu tidak berhasil di seleksi administrasi. Nah, 3 hal ini yang kemudian saya tekankan. Yang pertama adalah esai, di mana esai yang kita diminta itu adalah esai kontribusi dan balik ke Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Ismah tadi, bahwa apa yang kemudian pada kita tulis di esai itu biasanya adalah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Nah, biasanya tiga ramuan ini yang saya pakai ketika menulis esai beasiswa itu sendiri. Kemudian motivation letter dan rencana studi. Motivation letter dan rencana studi memang tidak kita masukkan ke dalam esai, tapi hanya luarnya aja. Motivation letter dan rencana studi saya siapkan memang untuk menghadapi wawancara, teman-teman semua. Jadi, seleksi administrasi ini adalah bahan kita untuk menghadapi wawancara. Jadi, saya tekankan kepada teman-teman, pastikan semua administrasi itu kita tulis dengan baik, karena itu yang akan dipertanggungjawabkan pada saat wawancara nanti. Jadi kita kuasai esai kita punya motivation letter dan rencana studi. Nah, karena pada saat kasus saya itu diminta untuk menjelaskan personal statement saya atau motivation letter saya dan rencana studi saya pada saat ke kampusnya. Itu pada saat wawancara. Dan ditambah juga dengan apa yang sudah kita tulis di esai kita. Lebih kepada kontribusi kita. Lebih kepada kenapa memilih kampus itu, kenapa tidak kampus yang lain, dan seterusnya. Itu kita tuangkan dalam esai kita. Nah, kemudian tes tulis. Kalau tes tulis, ada 3 hal yang saya fokuskan pada saat mempersiapkan tes tulis. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah kreativitas sama wawasan kebangsaan. Akademik ini sangat berperan penting pada saat teman-teman menjawab TPA, pada saat teman-teman menjawab hal-hal yang berbau dengan menjawab soal yang memang membutuhkan nilai pasti, matematika dasar, dan seterusnya. Maka tidak ada cara lain untuk bisa lolos TBS selain soal. Jadi benar kata Isma, jadi ketika teman-teman sudah berhasil lolos administrasi, pun sebelum pengumuman, teman-teman sudah bisa start mulai belajar pada saat ini. Jadi ketika teman-teman sudah submit berkasnya, silahkan dimulai menyicil untuk belajar. Ya gitu. Karena tidak ada yang tahu, bagi saya secara pribadi, soalnya sangat sulit, itu bagi saya ya. Tentu tiap orang berbeda-beda, tapi bagi saya secara pribadi, TBS ini bagi saya sangat sulit. Maka tidak jarang kemudian orang jatuh di TBS. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas ini untuk membantu teman-teman menjawab soal penalaran ilmiah. Ada 9 soal kalau tidak salah. 9 soal ini membutuhkan penalaran yang cukup baik teman-teman semua dan akan memakan banyak waktu walaupun hanya 9 soal. Kemudian wawasan kebangsaan. Nah, walaupun pada saat 2021 kemarin wawasan kebangsaan tidak dinilai, tapi beberapa kawan saya mengatakan bahwa wawasan kebangsaan menjadi pertimbangan lulus atau tidaknya seseorang. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Tapi tidak ada salahnya teman-teman semua untuk setidaknya tahulah gitu ya, wawasan kebangsaan. Pun pada saat kami tes tulis kemarin di tahap 1 2021 itu wawasan kebangsaannya seputar tentang tentang bernegara, bermasyarakat, dan selanjutnya dan sebagainya gitu. Jadi ini 3 hal yang saya tekankan di TBS. Nah, wawancara ini itu ibaratnya tinggal selangkah lagi kita sudah bisa lulus LPDP. Tapi ada beberapa kasus yang kemudian ternyata wawancara ini menjadi hal yang kemudian menghambat kita gagal gitu ya. Nah, pada saat saya wawancara, 3 hal itu ditanyakan, teman-teman. Pertama adalah latar belakang kehidupan. Ini lebih ke si psikolognya akan bertanya kepada kita lebih kepada latar belakang kehidupan kita dari mana, kemudian apa value yang kita pegang dalam hidup dan seterusnya, bagaimana kita menghadapi masalah dan seterusnya. Nah, pada saat kasus saya teman-teman semua, yang disinggung adalah personalia kita di tahap 1 di seleksi administrasi. Karena di seleksi administrasi di sana kita akan mengisi kelemahan dan kelebihan. Nah, dan itu yang akan disangkut pautkan dengan latar belakang kehidupan kita. Nah, makanya seperti yang saya katakan, maka berhati-hatilah dan pikirkan dengan baik gitu setiap form aplikasi yang kita isi gitu. Itu menurut saya, karena itu yang akan ditanyakan. Misalkan ketika kita katakan kelemahan saya suka menunda pekerjaan. Kemudian akan dibahas, bagaimana kemudian kamu bisa studi kalau kebiasaan kamu menunda pekerjaan. Nah, seperti itu nanti akan ditanya. Kemudian latar belakang pendidikan, kita akan ditanya, kenapa mengambil jurusan ini? Itu kan berbeda dengan jurusan kamu yang S1. Nah, jujur, jurusan saya untuk master ini sangat berbeda dengan jurusan saya di S1. Itu lintas jurusan, yang walaupun dalam satu rumpun ya, tapi itu bisa dikatakan
agak berbeda gitu. Nah, yang penting bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan. Kalau saya meyakinkannya adalah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Sehingga itu yang menantang saya untuk bisa berani mengambil studi yang berbeda dengan S1-nya gitu. Kemudian yang terakhir saya diminta untuk apa visi dan misi kita. 5 tahun dari sekarang kita mau jadi apa, 10 tahun dari sekarang kita mau jadi apa. Nah, itu yang saya disinggung pada saat wawancara kemarin. Nah, jadi sangat kompleks dan setiap orang pasti berbeda pengalamannya. Untuk Isma juga berbeda. Begitu juga dengan saya. Tapi ketika teman-teman sudah siap dari segi esai dan administrasi yang lain, maka itu bisa dijadikan sebagai bahan teman-teman untuk membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan di wawancara. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya, sangat singkat penyampaiannya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada penyampaian materi yang sangat luar biasa dari narasumber yang juga tidak kalah luar biasa. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa bentuknya seperti diskusi saja. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, bisa langsung mengangkat tangan, raise hand, supaya kita bisa lihat langsung di layar. Mungkin kita akan buka untuk satu sesi pertama, untuk 3 orang penanya. Jika tidak ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa melalui kolom chat, teman-teman. Ya, silahkan kepada Saudara Muhammad Ansori, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya terkait beasiswa. Ini saya rasa pertanyaan ini udah sering dilontarkan setiap yang mengadakan acara sharing session gitu. Apa sih persyaratannya? Tapi udah jelas ini yang disampaikan. Tapi tinggal bagaimana action kita gitu. Terus saya ingin minta Kak, kapan di-share contoh beasiswa gitu. Contoh esai beasiswa. Cuma itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo? Lanjut. Muhammad Ansori? Ya, Kak. Masih pertanyaan lainnya? Cuma itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ke penanya kedua. Silahkan lower hand diturunkan. Ada lagi yang ingin bertanya kepada para narasumber kita? Silahkan diangkat tangannya. Lower hand, Muhammad Ansori. Oke, terima kasih. Ada lagi untuk penanya selanjutnya? Kami persilahkan. 2 orang penanya lagi untuk sesi pertama. Oke, jika tidak ada mungkin kita bisa. Oke, silakan kepada Saudara Fahmi Nugraha. Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya, tapi sebelumnya maaf saya tidak menyalakan kamera ya, karena lagi di luar. Yang ingin saya tanyakan, di tahun ini kan ada beasiswa untuk prasejahtera. Nah, salah satunya adalah membuat surat pernyataan bahwa calon penerima beasiswa itu adalah berasal dari atau merupakan sarjana pertama dari keluarga gitu ya, dan dibuktikan dengan surat pernyataan ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah surat pernyataannya itu ada format yang disediakan oleh LPDP seperti halnya surat rekomendasi atau kita membuat secara mandiri gitu. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Saudara Fahmi. Mungkin untuk satu penanya terakhir untuk sesi pertama.
satu penanya terakhir? Atau kita langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada narasumber menjawab 2 pertanyaan sebelumnya? Oke. Nggak ada ya? Oke, silahkan. Maaf Kak, di kolom komentar ada pertanyaan. Oke. Di kolom komentar. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan dulu secara langsung sebelum nanti mungkin kita jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini saudari, baik, Konita ya? Oke. Kalau gitu kita langsung saja untuk memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menjawab 2 pertanyaan sebelumnya. Sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Muhammad Ansori. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih kalau kita sudah tahu persyaratan beasiswanya seperti apa, lantas langkah seperti apa yang kita harus ambil untuk bisa mendaftar dan juga mendapatkan beasiswa? Tadi pertanyaan dari Muhammad Ansori, mungkin bisa dijawab oleh narasumber pertama. Kak Isma? Kak Isma dulu atau Kak Rangga dulu nih? Isma? Rangga dulu. Oke, ke Rangga dulu. Mas Rangga, mungkin kami persilakan untuk memberikan jawaban kepada saudara Muhammad Ansori. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Ya, ketika sudah memenuhi persyaratan, ya silahkan langsung mendaftar gitu. Karena ini kan 2 minggu lagi. Intinya gini teman-teman semua. Ketika kemudian kita sudah tahu persyaratannya, berarti kita sudah memenuhi persyaratannya, berarti kita tinggal mendaftar untuk beasiswanya. Nah, tentu persyaratan yang teman-teman siapkan itu adalah persyaratan yang sesuai dengan jalur yang teman-teman pilih. Ada reguler, ada targeted, ada farmasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perihal bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa, ya kita nggak akan tahu kita akan dapat beasiswa kalau kita tidak mencoba untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semua. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ketika teman-teman sudah berikhtiar untuk mendaftar, maka tidak ada yang menjamin kita akan lulus atau tidak, kecuali kemudian diri kita sendiri dan bagaimana seberapa besar kemudian usaha kita untuk bisa terus berjuang gitu. Nah, jadi tapi ada cara yang bisa kita lakukan. Caranya adalah isilah form pendaftaran itu dengan baik gitu. Dulu pada saat saya itu ada 8 halaman yang kemudian harus kita lengkapi. Saya tidak tahu kalau sekarang ya borangnya seperti apa, tapi di tahun saya itu ada 8 halaman yang harus teman-teman lengkapi. Nah, saran saya adalah jangan biarkan setiap poin itu kosong gitu. Jangan biarkan kosong. Kalau kemudian ada pengalaman apapun, silakan dimasukkan teman-teman semua. Itu bisa jadi poin penambah dibandingkan dengan yang sungguh sangat membantu ketika kemudian saya memasukkan publikasi artikel ilmiah saya. Itu sangat membantu teman-teman semua. Itu salah satu contohnya ya. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman volunteer, pengalaman buat buku, pengalaman apapun itu silakan dimasukkan. Karena itu akan menjadi poin pada saat wawancara. Ya, kita berharap kita pasti lolos wawancara. Kita beranggapannya seperti itu. Sehingga persiapan kita adalah persiapan menuju wawancara sebenarnya pada saat lolos seleksi administrasi nanti. Tapi yang jelas, isilah borang pendaftaran itu dengan baik, dengan hati-hati, dengan teliti, dan periksa lagi. Terutama bagian esai. Seperti itu. Itu kalau dari saya. Ada tambahan untuk jawaban pertama? Mungkin dari narasumber pertama kita? Ya, nambahin dikit aja sih. Ketika kita sudah memenuhi segala kriteria dan persyaratan, emang yang paling penting itu mulai. Karena yang paling sulit itu yang mau memulai ya. Makanya itu beranikan diri untuk memulai mengejar apa yang kita mau. Dan berusaha gitu. Jadi jangan cuma daftar main aja, tapi ya fokus dan serius gitu menyelesaikan apa yang kita mulai. Jika kita memang benar-benar menginginkan beasiswa PDP ini, memang harus serius dan mempersiapkan dengan baik. Jadi mulai aja dulu. Tidak ada tambahannya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Selanjutnya
Untuk pertanyaan kedua dari Saudara Fahmi Nugraha, untuk surat prasejahtera, apakah ada format khusus untuk yang bisa diberikan untuk format surat prasejahtera? Bagaimana? Apakah ingin dijawab oleh Saudara Rangga atau Saudara Isma? Persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, untuk format tidak ada ya teman-teman semua, tidak ada. Nanti mungkin saya kirimkan contohnya ya, karena saya dikirimkan juga oleh teman saya tentang formatnya seperti apa. Nanti saya kirim ke pihak Straya, nanti mungkin bisa di forward gitu. Jadi tidak ada format khusus terkait dengan pernyataan bahwa kita adalah yang akan melanjutkan studi selanjutnya, itu tidak ada. Itu yang buat adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi yang penting isinya menyatakan hal tersebut teman-teman semua, menyatakan bahwa kita memang adalah orang pertama di dalam keluarga kita yang mengajukan diri melalui jalur afirmasi yang mengambil studi master atau studi magister dalam ataupun luar negeri. Jadi tidak ada format khusus dari LPDP, yang penting isinya seperti itu. Itu aja. Oke, ya nanti saya coba kirimkan. Ya, itu saja dari saya terkait dengan format surat. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua sudah terjawab. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk sesi pertama dari Saudara Rangga Astrada. Izin bertanya di kolom chat. Izin bertanya bagaimana cara untuk minta surat rekomendasi kepada dosen dan apakah surat rekomendasi harus selalu terbaru? Semisal saya minta surat rekomendasi dari dosen pembimbing untuk tahun ini, apakah bisa digunakan untuk tahun berikutnya? Karena rasanya singkat kalau tahun ini tidak lolos, kemudian tahun depan harus minta surat rekomendasi lagi. Terkait tentang surat rekomendasi untuk jangka waktu penggunaan surat rekomendasi, apakah harus yang selalu terbaru ataukah masih bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya jika tidak lulus beasiswa? Bagaimana mungkin bisa dijawab oleh Saudara Rangga? Isma mungkin duluan. Kita berpindah ke narasumber pertama. Untuk surat rekomendasi itu kalau bisa memang dari dosen yang istilahnya mengetahui kemampuan akademik kita ya, mungkin bisa dari dosen pembimbing gimana? Mungkin bisa dari dosen pembimbing atau nasihat akademik kita sendiri. Untuk jangka waktu surat rekomendasinya apakah harus selalu yang baru ataukah masih bisa digunakan untuk tahun berikutnya jika tidak lulus beasiswa untuk tahun ini gitu? Ya, untuk jangka waktunya sendiri kalau bisa sih memang yang terbaru minimal di tahun yang sama seperti itu. Mungkin kalau misalnya tahun kemarin sudah minta, boleh bertanya lagi, meminta izin lagi kepada dosen yang kemarin itu, boleh nggak kalau digunakan lagi surat rekomendasinya, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau bisa memang yang terbaru sih di tahun yang sama. Mungkin dari Rangga ada tambahan? Iya, terkait surat rekomendasi ya teman-teman semua. Bagaimana? Jadi yang diminta sudah. Ya, terkait surat rekomendasi yang diminta oleh LPDP itu adalah biasanya dosen pembimbing akademik. Ya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa itu dosen akademik, pembimbing akademik kita, tapi pada saat saya mendaftar, pengalaman saya mencantumkan 2 surat rekomendasi. Kemudian apakah kemudian bisa dipakai untuk selanjutnya? Kalau dari saya itu bisa digunakan teman-teman. Yang penting kita mengkonfirmasi kembali pada si dosennya, gitu. Karena kita akan meminta tanda tangan beliau kan. Itu artinya kita tinggal meminta konfirmasi ke mereka, apakah kemudian kita masih bisa menggunakan nama mereka untuk dicantumkan sebagai rekomendasi kita. Seperti itu. Itu aja dari saya.
Sudah? Oke. Terima kasih saya ucapkan atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya mungkin kita akan buka pertanyaan untuk sesi kedua untuk 3 orang penanya. Ada ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin saya ingin bertanya terkait tentang suatu yang paling sering ditanyakan oleh calon-calon pendaftar beasiswa, yaitu adalah terkait dengan bagaimana nih kalau misalkan kita mau daftar beasiswa. Oh, ini ada mungkin kepada Kak Zainur Ridho kami persilahkan. Silakan Kak Muhammad Zainur Ridho, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo? Halo Kak. Oke. Mungkin ada masalah dengan koneksi. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki. Izin bertanya untuk syarat dokumen bagi pelamar beasiswa jalur afirmasi prasejahtera. Apakah tahun ini boleh pakai KIS dan KIP karena tahun lalu masih diperbolehkan? Oke. Dari Ahmad Muzaki. Apakah ingin dijawab oleh narasumber pertama atau narasumber kedua? Untuk pertanyaan terkait dengan jalur afirmasi prasejahtera. Apakah tahun ini masih diperbolehkan menggunakan KLS dan KIP? Oh, ya. Bagaimana Saudara Rangga? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. KIS dan KIP ya teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya. Apakah suara saya masih terdengar? Masih Kak, masih. Oke, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan KIS dan KIP teman-teman semua, karena alumni bidik misi itu telah dihapuskan, maka teman-teman silahkan mengkonfirmasi lagi di bukletnya. Apakah kemudian yang dimaksud dengan prasejahtera itu masih menerima dokumen berupa KIS dan KIP? Itu penting. Nah, karena di tahun 2021 itu masih diterima untuk KIP ataupun mereka yang menerima bantuan beasiswa bidik misi di tahun 2021 dengan melampirkan bukti bahwa mereka juga melampirkan yang entah itu kartu, pokoknya dokumen pendukung yang menyatakan bahwa teman-teman adalah penerima bantuan tersebut. Tetapi di tahun 2022 bahwa penerima beasiswa bidik misi itu telah dihapuskan. Nah, nanti teman-teman silahkan baca di buku panduan terbaru apakah kemudian bukti dokumen dari KIS dan KIP itu masih diterima. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi yang masih berlaku di afirmasi itu adalah 3T, ya itu masih berlaku. Jadi teman-teman yang mau mendaftar lewat jalur 3T masih bisa. Kemudian untuk penerima beasiswa bidik misi itu saya rasa sudah tidak ada, dan itu yang perlu teman-teman konfirmasi kembali di buku panduannya. Dilihat nanti di sana apakah syarat untuk bisa melampirkan KIP dan KIS itu masih bisa diterima atau tidak, seperti itu. Nambahin dikit, boleh? Terima kasih. Jadi itu ya jawaban untuk pertanyaan terkait dengan kartu. Oh ya, boleh. Silakan. Iya. Setahu saya untuk tahun ini itu bisa dicek ya lewat websitenya Cek Bansos Kemensos, karena untuk prasejahtera emang yang diminta itu screenshot yang menunjukkan pendaftar atau keluarga inti sebagai penerima bansos gitu. Jadi kalau tidak terdaftar di website tersebut, saya rasa tidak bisa untuk daftar jalur prasejahtera. Ini webnya saya coba taruh di link ya. Cek maksudnya. Oke. Saya lihat cek di website tersebut. Grup ya. Oke.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada penanya atas nama Saudara Muizul Fikri Rohmansyah. Kami persilahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada narasumber malam ini, yaitu Kak Rangga maupun Kak Ismah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Kak, yaitu terkait dengan tes yang ada di LPDP. Nah, kira-kira menurut Kak Rangga maupun Kak Ismah, di dalam tes LPDP itu kira-kira tes apa yang paling sulit? Dan bisa diceritakan juga Kak, ataupun mungkin di share pengalaman tes apa yang paling sulit kira-kira menurut Kakak ketika tes LPDP itu. Kemudian yang kedua yaitu kalau nggak salah saya dengar tadi dengan Kak Rangga tadi katakan kalau dia itu kan lintas jurusan tadi. Mungkin S1-nya mungkin misalkan matematika mungkin, kemudian dia lanjutkan sekarang yaitu ke jurusan yang lain mungkin. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan, bisa diceritakan juga Kak pengalaman terkait dengan wawancara ketika Kak Rangga mungkin lintas jurusan, ketika pas diwawancara kenapa ambil lintas jurusan, ataupun pengalaman terkait dengan hal itu. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muizul Fikri. Mungkin bisa langsung dijawab terkait dengan tes apa yang paling sulit ketika mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian bagaimana menjawab ketika ditanya terkait dengan pilihan untuk lintas jurusan. Mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin Kak Rangga dulu, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, tes apa yang paling susah? Tentu setiap orang beda-beda ya teman-teman. Yang menurut saya paling susah itu adalah tes tulis. Susah karena satu, saya tidak belajar. Ya susah. Karena pada saat seleksi 2021 tahap 1 teman-teman semua, kami punya waktu 4 hari untuk mempersiapkan diri. Berbeda dengan tahun 2021 tahap 2 itu 2 minggu persiapannya. Sedangkan kami yang tahap 1 2021 itu hanya 4 hari. Dan dia bertahap tesnya teman-teman semua. Jadi tidak langsung 1 hari tapi bertahap. Dan kebetulan saya mendapatkan hari pertama. Jadi pengumuman saya itu adalah tanggal 12. Tes tulis saya tanggal 16. Jadi saya hanya belajar 4 hari untuk mempersiapkan tes yang menurut saya itu susah. Nah, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Itu karena kondisi saya saja yang tidak belajar. Kalau teman-teman mempersiapkannya dengan baik, pasti akan bisa dilatih dengan baik. Karena tidak ada shortcut untuk bisa ngelewatin tes tulis teman-teman semua. Kecuali teman-teman berniat untuk mengambil LOA. Tapi kalau memang teman-teman tidak bisa mengejar LOA, maka kemungkinan terburuknya adalah mengikuti tes tulis. Dan tidak ada persiapan selain latihan soal untuk tes tulis. Ya, jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika teman-teman sudah submit administrasinya, teman-teman tidak perlu menunggu pengumuman administrasi itu kapan. Teman-teman bisa langsung start untuk mulai persiapan tes tulisnya. Itu jauh lebih baik ketimbang menunggu pengumuman. Ya, anggaplah kita lulus gitu ya. Itu adalah kemungkinan terbaiknya gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana lintas jurusan? Ya, teman-teman semua, pada saat kita menulis esai beasiswa LPDP itu kita diberikan template sama LPDP, nanti ada di buku panduan, jadi makanya penting sekali membaca buku panduan teman-teman. Dalam membuat esai LPDP itu ada poin, aduh, kenapa saya keluar ya? Oh my God. Oh udah ya. Sorry Zoom saya. Oke. Halo Kak. Oke. Hilang. Mungkin bisa diberikan tambahan oleh Kak Ismah? Ya, penambahan itu. Kalau menurut saya sama juga sih sama Rangga, yang paling susah itu tes tahap 2 yaitu tes tulisnya, karena kalau sudah pernah tes TPA Bappenas itu menurut saya tingkat kesulitannya masih di atas TPA Bappenas seperti itu. Jadi memang harus
banyak-banyak latihan, karena semakin sering kita latihan kan makin banyak variasi soal yang kita tahu. Kemudian kalau sering bahas soal bareng teman-teman juga jadi tahu cara-cara lain untuk ngebahas soal-soal ini gitu. Jadi memang harus sering-sering latihan sih, karena kemarin itu hampir 50% yang gagal di tahap 2 ini. Makanya harus kita persiapkan dengan sangat serius. Banyak-banyak latihan. Tadi masih ada pertanyaan terkait dengan lintas jurusan. Kak Rangga belum selesai jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan? Ya, mohon maaf teman-teman. Terkait lintas jurusan ya. Di dalam poin LPDP itu ada namanya poin-poin yang kemudian harus teman-teman cantumkan dalam esainya. Nah, di situ ada satu poin yang menarik pada saat itu yang saya lihat, di mana mereka menanyakan tentang korelasi antara masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan apa yang sedang kita hadapi di masa yang akan datang, dan bagaimana korelasinya dengan jurusan kita. Nah, sehingga itu menjadikan saya untuk mengambil lintas jurusan yang berbeda. Gitu. Jadi saya mengambil Educational Science and Technology, dan itu sangat berbeda jauh dengan jurusan saya di S1 yaitu Fisika. Nah, sehingga dengan alasan seperti itulah yang kemudian saya menyatakan kepada si interviewernya bahwa ini masalah sangat urgent, masalah digitalisasi di dunia pendidikan, digitalisasi dalam dunia apapun itu sangat penting untuk disegerakan. Nah, pendukungnya adalah teman-teman, karena saya membantu di ruang guru, maka itu menjadikan saya memiliki satu bargaining position yang kuat untuk bisa mengambil jurusan S2 ini karena sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya. Kemudian saya juga menceritakan bagaimana pengalaman saya untuk membuat game fisika dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman semua banyak cara yang bisa kita gunakan dan alternatif cara yang bisa kita gunakan kalau memang kita punya alasan kuat kenapa kemudian kita mengambil lintas jurusan gitu. Jadi ada juga lintas jurusan tapi kawan saya tidak lulus gitu. Tapi ada juga yang lintas jurusan kawan saya juga lulus. Nah, ini tergantung kasusnya berbeda-beda gitu. Tergantung bagaimana kemudian teman-teman merasionalkan kenapa sih harus lintas jurusan gitu aja dulu jawabannya. Kenapa harus lintas jurusan? Kalau kita sudah tahu alasannya apa, pasti kita bakalan mencari supporting poinnya seperti apa, entah itu dari pengalaman, entah itu ada satu mata kuliah yang menarik, entah itu ada kegiatan volunteer dan sebagainya, dan itu berkorelasi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Makanya nanti di esai itu teman-teman perlu cantumkan itu. Nah, karena ketika saya buat esai itu, saya cantumkan alasan saya mengapa kemudian saya harus lintas jurusan. Ya, kita ceritakan digitalisasinya, kita ceritakan transformasi digital semakin cepat, kita ceritakan bagaimana teknologi ini semakin berkembang, khususnya di negara-negara maju, sedangkan Indonesia belum, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang penting kita punya bargaining position yang baik gitu, dan alasan yang kuat. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Salsabella. Izin bertanya terkait pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan yang sudah kita tulis di CV. Apakah tidak perlu lagi ditulis di esai atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Kak terkait dengan pengalaman yang sudah ditulis di CV, apakah masih perlu ditulis di esai? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Isma. Ya, menurut saya ditulis saja di esai ya. Kan kalau di CV kita cuma menyebutkan saja. Tapi di esai itu kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan di saat pengalaman tersebut, tadi organisasi atau volunteer atau apapun itu, apa yang kita lakukan dan lain sebagainya, pihak-pihak mana yang terlibat juga mungkin bisa disebutkan juga. Sedangkan kalau di CV kan cuma menyebutkan saja. Jadi kalau di esai lebih baik diceritakan yang lebih detail. Oke. Ada tambahan lagi dari Kak Rangga? Oke, ya. Apakah perlu dituliskan? Benar ya kata si Isma, tapi saran saya itu tidak usah dituliskan semuanya. Tuliskanlah kemudian yang sesuai dan mendukung dengan rencana studi teman-teman semua. Karena pengalaman saya pada satu wawancara, si pewawancaranya itu juga buka CV kita. Jadi kita sambil diwawancara, CV kita itu sambil dibaca teman-teman semua. Misalkan, oh di CV kamu bilang seperti ini ya. Nah, itu kita akan ditanya. Nah, jadi kalau saran saya di rencana studi itu teman-teman semua atau di esai kita itu fokusnya itu ya yang penting pengalaman di CV itu bisa dimasukkan dan itu menjadi hal yang mendukung kita gitu, mendukung rencana studi kita, mendukung alasan kita ngambil tesis kita itu
mendukung kita ngambil kampus itu, mendukung kita kenapa harus ambil prodi itu. Gitu. Jadi tidak perlu semuanya, cukup hal-hal yang kemudian bisa mendukung dan menjadi supporting point kita di essay kita. Karena nanti akan dikonfirmasi lagi nih sama si pewawancaranya, dan mereka akan melihat CV kita gitu. Karena kita juga akan upload CV kita gitu. Sinyal hilang. Halo? Halo Kak. Oh my God. Masih kedengeran suaranya? Masih. Kita lanjut ya, mungkin karena ada gangguan dari sana, moderatornya mungkin nanti bisa join. Oh ini, nanti setelah contoh file isi beasiswa LPDP, sebenarnya banyak sih. Bentar, itu bisa cari aja di keywordnya itu di Google, contoh beasiswa atau IC LPDP. Apalagi sekarang cuma satu isinya, kontribusi doang. Nggak kayak tahun kemarin, bantu jawab ya. Tadi kebetulan baru gabung jadi kelihatan ini soal. Mungkin ada tambahan Rangga sama Isma? Gimana sih cara membuat IC? Nah ini mungkin kita sama-sama luruskan dan mungkin kasih tips dan trik terkait membuat IC yang baik dan benar. Terlebih sekarang bagaimana membuat IC terkait kontribusi komitmen kembali ke Indonesia. Cuma itu IC-nya kalau S2. Kalau dulu kan ada personal statement atau rencana studi. Silakan mungkin ditanggapi. Oh ya, gabung. Ini sinyal. Oke, lanjut. Halo Kak. Oke, misalnya. Iya. Oke. Tadi terkait esai ya Kak? Ya, IC. Oke. Bisa dijawab langsung mungkin? Isma, silent. Isma ya? Isma atau Bisa Rangga? mungkin bisa dijawab terkait dengan esai. Ya, untuk esai sendiri mungkin bisa dimulai dengan melihat permasalahan di sekitar kita mungkin ya, yang relevan tentunya dengan tujuan jurusan maupun rencana karir kita ke depannya nanti yang selaras itu. Terus juga mungkin di esai itu bisa menceritakan terkait background diri kita sendiri, mulai dari pendidikan, apapun pekerjaan, pengalaman, dan lain sebagainya. Serta alasan kita kenapa mau lanjut S2 maupun S3, dan mengapa memilih kampus tersebut, mengapa memilih jurusan tersebut, itu juga harus jelas. Itu. Dan juga ketika selesai kuliah, apa yang ingin kita lakukan itu juga harus jelas, dan bagaimana cara kita mencapai hal tersebut. Jadi jangan bertele-tele sih kalau menurut saya, langsung saja ke poin, singkat padat dan jelas. Mungkin ditambahin sama Rangga. Silakan, Kak Rangga. Oh ya, terima kasih. Ya, tentu setiap orang punya gayanya masing-masing ya teman-teman dalam menulis esai. Apa yang disampaikan sama Isma itu udah benar semua. Nah, pada saat saya membuat esai itu, pertama sebenarnya yang saya ceritakan adalah apa yang udah kita lakukan. Itu aja sih kalau dari saya.
Pertama, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Nah, tergantung substansinya ini kan beda-beda, tapi strukturnya ya gitu aja. Yang pertama, misalkan apa yang sudah dilakukan. Nah, pada saat mengisi itu yang saya tuliskan adalah pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, yang dimana itu sangat berkorelasi dengan apa yang kemudian saya ambil untuk masternya. Ya, saya ceritakan saya pernah berpengalaman di sini, saya pernah buat ini, pernah volunteer di sini. Kemudian yang kedua, kita ceritakan apa yang sedang kita lakukan. Nah, yang sedang kita lakukan ini pun usahakan punya korelasi gitu. Ibaratnya itu sebuah story atau sebuah kisah yang kemudian satu kesatuan itu menjadi alur yang sama gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu ternyata memberikan dampak A nih. Kemudian pada apa yang kita lakukan sekarang ini, dampak A itu menjadi dampak B misalkan. Dan seterusnya apa yang kemudian akan kita lakukan. Pada saat mengisi apa yang akan kita lakukan ke depan, saya itu mengisi tentang apa masalah yang kemudian akhirnya saya temukan berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dan sedang saya lakukan. Bermodalkan permasalahan itulah kemudian saya menambahkan data teman-teman semua. Jadi sangat penting ketika teman-teman buat esai itu, kalau saran saya adalah risetlah kecil-kecilan gitu. Apakah benar yang kita anggap masalah itu sebagai masalah sebenarnya? Kalau misalkan itu sebagai masalah, berapa banyaknya, berapa dampaknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ketika saya menulis esai itu, ya saya mencantumkan setidaknya ada beberapa riset-riset terkait untuk mendukung statement saya bahwa ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh Indonesia terkait dengan transformasi digital. Kemudian yang kedua, saya bilang bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah ini, saya harus ambil jurusan ini. Nah, kita ceritakan lagi, kenapa jurusan ini? Ya, saya katakan bahwa jurusan ini adalah jurusan yang sangat langka untuk di NTB, sehingga saya mengambil itu. Kemudian saya ceritakan alasan saya untuk mengambil kampus di Belanda itu apa. Saya ceritakan bahwa kampus di Belanda ini terakreditasi oleh ini, dia masuk jajaran ini, dia kemudian punya satu institusi yang tidak dimiliki oleh institusi yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu baru kita ceritakan apa kemudian, kalau saya pada saat itu saya ceritakan sedikit rencana tesis saya, baru kemudian apa yang akan teman-teman lakukan sebagai bentuk kontribusi ke depan, seperti yang dibilang oleh Isma. Jadi seperti itu. Nah, jadi apapun kemudian pengalaman teman-teman, kegiatan apapun sekarang yang teman-teman lakukan, itu bisa menjadi bahan untuk membuat esai. Dan ketika membuat esai, saran saya adalah fokus pada satu masalah saja, teman-teman semua. Tidak usah terlalu melebar, tapi fokus pada satu masalah yang penting dalam, pembahasannya dalam. Karena ini akan teman-teman dibantai habis-habisan ketika wawancara nanti, gitu loh. Ketika teman-teman sudah deliver data, ketika teman-teman sudah tahu akan seperti apa arah esai ini, dan teman-teman akan tahu seperti apa kemudian kontribusi yang akan diberikan setelah studi, maka itu memudahkan kita pada saat wawancara. Karena biasanya esai ini pasti akan dibahas pada saat seleksi wawancara. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir di kolom chat. Yang pertama itu dari saudara Muhammad Zainur Ridho. Kira-kira berapa biaya yang disiapkan Kak untuk bisa dapat LOE dan tes tulisnya? Biaya yang perlu disiapkan untuk bisa dapat LOE dan tes tulisnya. Mungkin bisa langsung dijawab. Mana Kak Rangga? Oke, ya. Ini beda-beda setiap kampus ya teman-teman semua untuk mendapatkan LOE. Yang jelas untuk mendapatkan LOE kita daftar ke kampusnya. Nah, khusus kampus saya itu gratis teman-teman semua. Jadi kampus saya ini tidak memberikan syarat untuk membayar dan tidak ada tes tulis. Jadi hanya menyerahkan dokumen, sudah tunggu aja pengumumannya, habis itu tinggal bayar biaya SPP. Jadi tidak ada biaya pendaftaran dan biaya untuk tes tulisnya tidak ada. Dan memang tidak menggunakan tes tulis, tapi hanya upload administrasi saja, dokumen-dokumen saja. Itu aja. Itu dari saya. Tambahan boleh? Mbak, moderator. Ya boleh, silakan Kak. Kami persilakan. Ya kalau untuk di dalam negeri, khususnya kalau kampus saya di silakan. Ya, dia nggak ada tes tulis, tapi harus ada TPA Bapenas. Gitu. Untuk TPA Bapenas itu mungkin harganya kisaran 400 sampai 700-an. Itu
untuk TPWPNS dan juga biaya pendaftaran di IPB itu sekitar 600.000. Tapi kalau ketika kita sudah dapat LPDP nanti akan dikembalikan dana pendaftaran tersebut. Jadi kira-kira biayanya mungkin di atas 1 juta mungkin kalau pendaftaran di kampus dalam negeri. Oke, terima kasih Kak Ismah. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Saudara Andrian S. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian, izin bertanya, apakah ada tingkat kesulitan yang berbeda untuk LPDP tujuan luar dan dalam negeri? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Saudara Rangga. Apakah ada kesulitan yang berbeda untuk mendaftar LPDP tujuan luar dan dalam negeri? Atau Kak Isma dulu? Oh ya. Rangga, silakan. Oh, udah, Kak Rangga. Oh, oke. Ya, sepengalaman saya teman-teman semua tidak ada bedanya. Dalam artian segi teknis sama, maksudnya dokumen yang kita upload sama, kemudian proses seleksinya pun sama. Yang paling membedakan bagi saya pribadi adalah di wawancara. Ini yang paling membedakan. Soalnya begini, pada saya di wawancara, nanti Isma bisa menceritakan pengalamannya. Jadi pada saat saya wawancara itu, si pewawancaranya itu memberikan analoginya seperti ini. Pertama, mereka sangat meng-underestimate kita ya. Nah, makanya ini pentingnya teman-teman untuk ikut simulasi nantinya. Ya, ketika teman-teman saya doakan untuk lulus sampai wawancara, pentingnya simulasi teman-teman semua. Ini untuk melatih kemampuan kita untuk mendeliver jawaban yang diinginkan. Kenapa kemudian perbedaan tingkat kesulitannya itu di wawancara? Karena pada saat saya wawancara, si pewawancaranya itu mengatakan bahwa perbandingan antara satu orang ke luar negeri itu sama dengan membiayai 10 orang dalam negeri. Perbandingannya seperti itu teman-teman semua. Jadi striknya itu di situ. Mungkin dari segi pendanaan ya. Kalau menurut saya dari segi pendanaan dan juga dari segi untuk mendapatkan LOA tadi. Nah, artinya tingkat kesulitannya itu bukan pada proses seleksinya, tapi lebih kepada kitanya nih. Sejauh apa kemudian kita mempersiapkan diri. Ya, karena kalau kita bisa bilang alur untuk mendaftar misalkan kampus saya itu sangat berbeda misalkan dengan kampus yang lain gitu. Maksudnya negeri ataupun di kampus-kampus yang lain. Misalkan kampus saya. Di kampus saya itu kita harus mendaftar pada satu portal khusus, kita membuat akun dan seterusnya. Kemudian kita harus mengupload satu proposal tesis gitu ya. Itu syaratnya. Nah, itu mungkin tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, karena adanya perbedaan itu tadi, itulah yang membuat si pewawancara itu pasti akan menyeleksi dengan ketat. Apakah kemudian kita benar-benar mampu bisa tembus ke kampus tersebut atau tidak gitu. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman sudah sangat yakin untuk mengambil kampus luar dengan berbagai pertimbangan tadi, maka sebenarnya tidak ada masalah. Cuman ya tadi pasti akan banyak sekali pertimbangan yang akan diberikan oleh si pewawancara pada saat nanti teman-teman mengikuti seleksi wawancara. Seperti itu kok jawaban dari saya. Ada tambahan dari Ismah mungkin, silahkan. Tambahan dikit aja. Menurut saya yang paling penting itu memang alasannya sih, sama urgensinya kenapa kita harus keluar negeri, bagaimana cara kita meyakinkan pewawancara seperti itu. Sama juga di dalam negeri juga, kenapa di dalam negeri, biar pewawancara ini yakin ya orang emang pantas gitu untuk kita kasih beasiswa. Jadi makanya itulah pentingnya untuk simulasi, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Itu aja. Terima kasih. Halo Kak Ismah. Udah dijawab tadi, Mbak. Oh, Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement dari setiap narasumber. Mungkin bisa dimulai dengan, kalau tadi kita mulai dari Kak Isma, mungkin sekarang kita mulai dari Kak Rangga ya. Kak Rangga, closing statement untuk acara kita pada malam hari ini. Kami persilahkan. Oke, baik. Closing statement dari saya, teman-teman semua.
Kalau teman-teman tahu, biaya di luar sana itu sangat mahal, teman-teman semua. Untuk ikut coaching seperti itu sangat mahal. Orang bisa ngeluarin belasan juta untuk review esai dan sebagainya. Tapi Straya ini luar biasanya adalah memfasilitasi teman-teman dengan gratis, gitu. Dengan mentor-mentor yang lulusan luar negeri semua gitu. Jadi saran saya kepada teman-teman semua, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, gitu. Ikutlah kelas ini dengan baik, dan pasti saya yakin bahwa apa yang kemudian teman-teman ikhtiarkan dengan usaha untuk mengikuti kelas ini dengan sebaik mungkin akan membuahkan hasil. Karena itu pun yang saya lakukan juga dulu gitu ya. Saya pada saat mau wawancara LPDP itu, itu tidak pernah satupun ya saya tidak mengikuti simulasi wawancara gitu. Saya selalu mengikuti simulasi wawancara, dan apa yang saya dapatkan pada saat simulasi itu sangat membantu saya pada saat proses seleksi wawancara. Jadi tetaplah semangat gitu teman-teman semua, ikutlah proses ini dengan baik gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bimbing dan kita akan belajar sama-sama. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Isma kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Kalau menurut saya, benar juga yang tadi dikatakan Rangga, ketika kita sudah ingin memulai sesuatu, itu mulailah dengan serius, kerjakan dengan serius. Seperti itu. Jangan main-main atau bercanda. Apalagi sudah disediakan fasilitas juga oleh Straya dengan segala fasilitas yang disediakan dan gratis. Teman saya itu ingin daftar beasiswa, dia sampai bayar sekian juta hanya untuk bimbingan beasiswa, hanya untuk esai, simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan di Straya disediakan gratis. Jadi manfaatkan semua peluang dan fasilitas yang ada dan usaha dengan baik. Doa juga tentunya. Semangat semuanya, semoga ada rezekinya di LPDP tahun ini. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada satu kutipan yang paling menarik mungkin dari penjabaran para narasumber, yaitu nothing is impossible, everything can happen on God's will. Nah, untuk mendapatkan beasiswa, memulai terlebih dahulu adalah yang paling utama. Kemudian fokus dan serius, serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap prosesnya. Mungkin sekian dari kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini untuk menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk kedua narasumber yang luar biasa. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardian, Rido. Terima kasih baik Konita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ramai di grup chat. Terima kasih. Teman-teman yang butuh bimbingan nanti kontak aja lah kita di Straya. Insya Allah kami akan memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa, bukan hanya LPDP sekali lagi. Besok minggu depan kita akan buka untuk yang Kemendikbud, teman-teman yang masih S1 atau S2 atau S3 itu untuk dosen. Jadi beasiswa Kemendikbud itu sekilas info itu dibiayai sama LPDP, cuma jalurnya itu Kemendikbud. Kalau yang LPDP ini dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Itu aja, insya Allah minggu depan ada salah satu narasumber yang S2-nya LPDP, S3-nya Kemendikbud BPI. Raiza, namanya. Iya ya. Terima kasih Kak. Itu untuk yang Kemendikbud itu nanti ada ya. Oh ini ada. Kak? Kenapa? Oh, tentang ya, untuk yang Kemendikbud Kak. Itu nanti programnya ada dari Straya. Oh, terima kasih. Ditanyakan. Oh, iya. Sebenarnya kita di Straya itu sudah ada grupnya, jadi sudah banyak sekali grupnya SB1 sejak 2019 sampai dengan saat ini SB4. Tapi teman-teman yang belum masuk di sekolah beasiswa nanti mungkin bisa japri tim admin Straya. Nanti kita mungkin kalau buka sekolah beasiswa lagi nanti karena ini lagi proses SB4.
nanti kemungkinan selesai Lebaran atau Juni mungkin kita akan buka SB5. Nanti teman-teman tetap pantau sosmednya Straya. Dan ini gratis. Kami ikhtiarkan karena saya, Pak Direktur, Pak Sony, dan kita semua dari Straya itu mendapatkan beasiswa, alhamdulillah. Jadi kalau kami bisa mendapatkan beasiswa, tentu teman-teman juga layak mendapatkan beasiswa. Dan saat ini bukan hanya LPDP, tapi banyak lagi, ada PMDSU, beasiswa unggulan, beasiswa AS yang sedang buka, beasiswa Taiwan, MOE Taiwan, beasiswa Arab Saudi, ada King Saud, King Abdul Aziz, Kaus, intinya banyak lah. Jepang besok buka April, Max. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih. Mas Rangga, terima kasih ya Mbak Isma, Mbak Titin, terima kasih sudah berkenan ya. Terima kasih kembali. Makasih buat Straya yang udah ngasih kesempatan, buat narasumbernya juga yang luar biasa. Makasih semuanya. Izin live. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.